Jangan marah. Mendengar kata-kata Dr. Arnold yang begitu tepat sasaran berhasil membuat Chelsea dan Rico merasa bersalah dengan kekacauan di ruang operasi beberapa saat lalu. Arnold berkaca pinggang, para dokter Pelo dan petugas medis yang ikut serta menatap mereka dengan serius. "Apa kalian pikir ruang operasi adalah tempat untuk bermain, ha?" teriak Arnold dengan suara kencang dan menggelegar di seluruh ruangan itu. Jerry dan Andre tarik napas, mereka merasa lega karena dengan cepat bertindak. Sebelum mereka mendengar suara malaikat pencabut nyawa itu menusuk telinga mereka. Lain halnya dengan yang lain, mereka sudah pusing 7 keliling mendengar suara teriakan Arnold yang begitu kuat. Emily dan Edward yang sudah hafal dengan situasi dan hafal dengan sifat Daddy mereka, sudah menutup telinga sejak masuk ke dalam ruangan itu, menggunakan penyumbat telinga yang selalu mereka bawa kemana-mana jika mereka akan bertemu dengan Arnold, si pria dengan suara besar menggelegar itu. Chelsea dan Rico meringis mendengar teriakan Arnold yang hampir saja memecahkan gendang telinga mereka karena terlalu keras. "Apa kalian tidak berpikir dengan jernih sebelum masuk ke dalam ruang operasi? Dan kau, Rico, beraninya kau mengacaukan ruangan operasiku dengan memarahi rekanmu sendiri? Dokter macam apa kau? Tim macam apa kalian? Bangun selama ini, dasar bodoh." Arnold terus-menerus marah, dia berjalan mondar-mandir di depan mereka sambil memijit pelipisnya sendiri. "Maaf dok, tapi bukannya dokter Chelsea yang melakukan kesalahan. Kenapa saya juga turut serta?" tanya Rico yang masih belum paham dengan situasi saat ini. Mendengar pertanyaan konyol keluar dari mulut pria itu sukses membuat Arnold naik pitam. "Buk, letak. Pertanyaan konyol apa yang kau keluarkan dari mulutmu itu, bodoh? Apa kepala departemen kalian tidak mengajari kalian tentang kerjasama tim, ha? Apapun kondisinya, apapun keadaannya, jika Chelsea tidak melanjutkan operasinya tadi, maka karirmu sebagai seorang dokter bedah saraf juga akan tamat, Rico," ucap Arnold. "Apa kau pikir hidup pasien itu sebuah permainan? Di awal kau mengatakan setuju melakukan operasi karena tertarik dengan operasi yang kulakukan. Tetapi saat terjadi kesalahan, kau hanya membentaknya bukannya membantu menyelesaikan masalah, tetapi malah memperkeruh suasana. Apa kau pikir jadi dokter itu permainan potong-memotong tubuh manusia, ha?" Kali ini Arnold benar-benar kehabisan kesabarannya. Rasa kesal, marah, dan kecewa mendengar jawaban segamblang itu dari mulut seorang dokter Pelo yang pastinya sudah beberapa kali mengikuti dan menyaksikan prosedur operasi dilakukan. Maaf dok," ucap pria itu sambil menunduk. Kali ini dia benar-benar menyadari kesalahan apa yang telah dia perbuat. Jika seandainya Chelsea tidak menemukan penyebab tremornya semakin parah, maka kau juga akan tamat sama seperti saat nyawa pasien melayang di meja operasi, Rico, ucapnya dengan nada datar dan berat tidak seperti biasanya. "Dan kau, Chelsea, jika kau benar-benar ingin menjadi seorang dokter beda saraf, maka kau harus memperbaiki kecemasanmu di ruang operasi. Jika kau masih berteriak tidak jelas seperti tadi, jangan harapkan kau bisa masuk ke dalam ruangan operasi. Aku yang akan memastikan kalau namamu tidak diperbolehkan masuk ke ruangan sakral itu," ucap Arnold. Benar-benar tegas dan menyeramkan, bahkan wajahnya sampai memerah saat mengucapkan kata-katanya. "Rico, jika aku menemukan kesalahan yang sama kedua kali, maka habis karirmu di tanganku. Kau tidak tahu seberapa besar pengaruhku dalam industri ini. Jadi bersikap baiklah padaku, camkan itu," ucapnya lagi dengan penuh penekanan. Mereka berdua mengangguk paham masih dengan posisi menunduk. Arnold menatap rekan-rekan yang lain yang turut serta dalam operasi ganda itu. "Dan untuk kalian dokter Pelo yang ada di bawah didikanku, kerja bagus untuk kerjasama kita hari ini. Pastikan Priska menyadari kesalahannya. Sana keluar, cari dia," tita Arnold pada Jerry dan Andre. Mereka berdua berdiri dan membuka penyumpal telinga mereka. "Baik dok," ucap mereka sambil membungkuk hormat seperti biasa lalu beranjak keluar dari ruangan itu dengan perasaan lega karena kerja mereka kali ini cukup baik di mata Arnold yang selalu marah-marah itu. Untuk kalian kepala perawat, asisten dan perawat, jangan pernah kulihat kalian ada di dalam ruangan operasi yang sama denganku karena kalian sama saja dengan pria bodoh ini. Hanya bisa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Kalian pikir aku tidak dengar percakapan kalian di ruangan ini tadi? Jangan salah, aku punya 1000 mata di rumah sakit ini. Bahkan aku tahu kalau salah satu dari kalian akan segera diberhentikan tidak terhormat dari rumah sakit ini, ucap Arnold sambil menatap mereka dengan tatapan kebencian. Mereka semua terkejut bukan main, bahkan Chelsea dan Rico juga turut terkejut.
Arnold membawa sebuah masalah yang tak ada hubungannya dengan masalah ruangan operasi, tetapi masalah apa? Tak ada yang tahu. Mereka semua seketika itu terdiam menunduk dan bergelut dengan pikiran mereka masing-masing. Benar apa yang dikatakan oleh rumor di rumah sakit, kalau Arnold memiliki kekuasaan yang bahkan tidak tahu sampai batas mana dia bisa tahu segala macam masalah di dalam rumah sakit itu. Selalu ingin selamat dari maut, selagi ingin selamat dari maut, maka cara yang paling aman adalah menghindarkan diri terlibat masalah dengan Arnold. Arnold memijit pelipisnya marah-marah membuat pandangannya sedikit kabur dan tangannya gemetar membuatnya merasa sedikit kesakitan, namun bertindak seolah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Chelsea memperhatikan tangan Arnold yang getar yang dengan cepat disambar oleh Edward kecil. "Daddy," ucap Edward sambil menggenggam tangan Arnold yang gemetar. Sepertinya dia tahu apa yang sedang terjadi dan sedang dialami oleh dedinya. Ada apa, nak?" tanya Arnold dengan lembut. "Duduk dulu," ucap Edward sambil menarik pria itu ke sisi tempat duduk di mana Emily sedang menatap mereka. Arnold mengangguk. Dia mengikuti putranya, rasanya cukup melelahkan dan menegangkan, sebab dia melakukan 2 operasi besar sekaligus hari ini dan menghadapi berbagai masalah yang membuatnya merasa pusing. Arnold duduk di samping Emily, bersama Edward di sisinya yang lain. Dengan telaten Emily dan Edward malah memijit lengan pria itu. "Terima kasih, nak. Maaf kalau kalian harus melihat Daddy marah-marah di depan mereka. Tapi itu adalah hal yang harus dilakukan untuk anak-anak didik yang nakal seperti dokter-dokter dan petugas rumah sakit itu. Suatu saat nanti ketika kalian memimpin sebuah kelompok, kalian akan paham apa yang Daddy lakukan ini." "Jelas, Arnold." "Iya, Daddy, tapi jangan kelelahan juga," ucap Emily. "Daddy, jangan banyak marah-marah, gak baik buat kesehatan Daddy. Mulai sekarang jangan marah-marah lagi. Edward akan awasi Daddy," tegas bocah kecil itu sambil menatap Daddy-nya dengan tatapan serius. Tapi Daddy kan..." "Nggak boleh, Daddy," tegas Edward sekali lagi yang berhasil membuat Arnold bungkam. Anaknya kalau punya keinginan pasti akan seperti itu dan Arnold tahu itu untuk kebaikannya. "Baiklah, baik. Kau ini seperti kakek-kakek tua yang sedang menasihati cucunya, dasar bocah tengil," ketus Arnold. Nggak masalah, mau kakek tua, bocah atau apapun itu, yang penting Daddy dilarang marah-marah kayak tadi," ucap bocah itu. "Edward nggak mau monster besar ambil Daddy," ucapnya dengan nada murung. "Abang," ucap Emily. "Apa kamu mimpi lagi, nak?" tanya Arnold dan Edward mengangguk. Arnold segera memeluk putranya, entah itu benar atau tidak, tetapi setiap kali Edward bermimpi tentang monster besar maka akan terjadi sesuatu, entah itu pada dirinya sendiri atau pada dedinya. "Gak akan terjadi apa-apa, Daddy akan baik-baik saja, begitu juga dengan kamu," ucap Arnold. "Iya, makanya jangan marah-marah lagi, ada orang jahat." "Edward gak mau Daddy diapa-apain," ucapnya. "Baiklah, nak. Baik, Daddy paham," ucap Arnold dengan lembut. Semua petugas medis yang berada di dalam ruangan itu menatap terkejut dengan sisi lembut Arnold. Dia benar-benar seorang ayah yang perhatian. "Tangannya apa terjadi sesuatu?" Mungkin hanya perasaanku saja," gumam Chelsea yang sejak tadi fokus pada tangan Arnold. "Akan kuhancurkan karirmu, lihat saja bajingan brengsek, termasuk anakmu itu, batin seseorang yang mengawasi mereka entah dari mana."